Baik, kayak acaranya akan saya mulai saja sekarang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita bisa kumpul di sini nih di kelas keempat Sekolah Pranika PKS Kota Bandung dan juga salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sudah siapkah teteh-teteh semua, akang teteh semua? Siap, insya Allah. Siap ya. Insya Allah materi hari ini adalah kesiapan mental dan emosional menuju pernikahan. Ada psikolog, yaitu Ibu Rosida Charum, yang merupakan psikolog dan juga konselor keluarga. Insya Allah ilmunya akan sangat bermanfaat buat kita semua dalam melangkah menuju pernikahan. Baik, kita buka acara dulu hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan dulu, kita simak sama-sama lagu Indonesia Raya dan juga Mas PKS. Cahaya dalam kegelapan, menyambut datang
semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai Keadilan Sejahtera. Baik, jazakillah khair kepada Teteh Admin untuk pemutaran lagunya. Kita lanjutkan dengan membuka acara ini dengan menyimak tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Dodi. Kang Dadi. Hampir mirip nih namanya sama pemateri. Kang Dadi sudah standby? Ya, bismillah. Mangga, tafadhol kepada Kang Dadi. Bismillah. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shadaqallahul azim wa shadaqal Qur'anul karim.
Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Kang Dadi untuk pembacaan tilawahnya. Semoga siapa yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Pembicara kedua kita, mohon dibantu admin ininya, CV-nya kita tampilkan. Jadi beliau adalah Ibu Roshidah Charum, SPSI, MPSI, psikolog. Jadi beliau adalah seorang psikolog yang aktivitasnya saat ini memang sebagai psikolog dan juga konselor keluarga. Nah, pendidikan, oh iya nih, jadi profil diri beliau, psikolog dan konselor keluarga, pendidikannya S1 profesi psikologi klinis, kemudian juga S2-nya profesi psikologi pendidikan. Itu beberapa aktivitas beliau di psikologi sebagai psikolog di Biro Psikologi Progres, juga sebagai psikolog dan konselor di Puspaga Kota Bandung, kemudian psikolog mitra pada beberapa sekolah di Bandung sebagai narasumber Akil Balik Community dan juga penggiat pendidikan Akil Balik. Nah, ini juga masih banyak ya aktivitas beliau. Selanjutnya, nih, pengalaman beliau sebagai narasumber juga sudah sangat banyak, yaitu di Simposium Kerjasama BJB dan Rumah Pelangi Bandung, psikolog dan konselor di P2 TP2A Provinsi Jawa Barat, seminar pendidikan akil balik di sekolah dan instansi di Bandung, psikolog dan konselor Koalisi Perempuan di Balikpapan, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah Ibu Rashidah sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, insya Allah selamat bergabung di Rumah Keluarga Indonesia, Sekolah Pranikah PKS Kota Bandung. Ini materi yang keempat tentang menyiapkan kesiapan mental dan emosional sebelum menuju ke pernikahan. Maka kepada Ibu Roshidah Charum saya persilahkan. Iya. Izin sharing ya, share Boleh, screen. boleh, silahkan. Udah muncul? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'shuna wa amrakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahu alazim. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bertolabun ini insyaallah gitu ya. Terkhusus adalah sharing, bisa jadi saya diminta untuk share tentang diantaranya tentang apa yang saya pahami dan apa yang saya rasakan dan apa saya praktekkan. Baik itu dari profesi saya sebagai seorang psikolog dan sebagai seorang ibu dari 4 orang anak yang sekarang juga memasuki fase kedewasaan akil balik, seperti sebagian besar para mustami, para pendengar, para peserta hari ini gitu ya. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Khatamul Nabi wal Mursalin, yang sungguh sebuah kenikmatan karena risalah yang dibawanya, karena jidiahnya, karena tadhiyahnya. Kita bisa merasakan sebuah kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Islam, di bawah naungan Al-Quran terutama. Meski bisa jadi saya pribadi baru sedikit yang mempraktekkan. Saya panggil para pemuda-pemudi soleh ya, dan solehah ya.
karena kalau pemuda bukan anak-anak lagi gitu ya. Hari ini saya diminta untuk sharing tentang membangun kesiapan mental sebelum menikah. Ini tadi pembawa acaranya unik ya. Ya, baik. Membangun kesiapan mental. Mental berarti di sini ada emosional, ada sosial gitu ya. Sebelum menikah. Baik. Saya awali dulu bahasan kita. Menjadi entry point adalah dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sebuah pertemuan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah maliki rumah tangga, ya, dan ini sangat populer, famous gitu ya, di antara kita, karena dengan memahami ini maka sesungguhnya kita akan tahu gitu bahwa ya output yang akan diraih nanti dalam berkeluarga adalah terciptanya sakinah, mawadah, rahmah, mawadah dan rahmah, yang endingnya adalah ingin agar keluarga kita memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui itu gitu ya. Maka dengan itu berarti ya akan membangun apa gerangan yang harus kita siapkan untuk menuju ke sana seperti ayat ini gitu ya. Baik. Dan di antara dalam surat Al-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuatannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kenapa? Agar kamu sakinah, cenderung dan tentram, merasa tentram kepadanya, rahmah, ya, tertanamnya rasa dan kasih sayang yang halal, ya, sungguhnya kasih dan sayang, kasih itu inter, gitu, tapi sayang bisa intra gitu. Kasih itu intra, sayang itu bisa inter, yaitu nanti sayangnya itu, rahmahnya itu bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita, pasangan hidup kita terutama sebagai unsur atau sebagai agent gitu untuk menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin di lingkungannya. Maka dikatakan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda orang. Kemudian kedua adalah sebuah quote bahwa membangun sebuah rumah tangga itu ibarat sebuah perahu kecil yang harus didayung bersama-sama. Jika perahunya didayung oleh salah seorang di antara suami istri, maka perahu itu tidak akan melabuk ke pulau kebahagiaan. Kalaupun tidak mendayung bersama, kalau dayung ya bersama biasanya. Kalau didayung cuma satu orang, kurang kuat gitu ya. Kurang full power. Nyampe ini juga lama gitu. Gitu ya. Tidak akan pernah berlabuh kebahagiaan, karena kebahagiaan itu sesungguhnya seperti yang dicantumkan dalam surat ini, ya, akan terrealisasi malah dengan apa? Dengan bertemunya dua orang, dengan disatukannya dua orang, dua insan, laki-laki dan perempuan. Tapi kita nanti akan melihat bahwa pernikahan bukan cuma bersatunya dua insan. Baik. Dan satu quote lagi bahwa menikah adalah ibadah terpanjang dan terlama. Karena dengan menikah engkau akan menyempurnakan setengah perjalananmu, perjalanan agamamu dan kehidupanmu. Menikah nisfuddin. Ya, jadi nikah itu sudah meraih setengahnya lagi. Ya, diwujudkan dalam bahtera rumah tangga. Ya, makanya nggak mungkin, makanya menghajatkan sinergitas antara pasangan. Tidak mungkin akan teraih, ya, jika tidak ada kolaborasi, tidak ada sinergitas. Ya. Pemuda-pemudi saleh, ya, akhwati wa ikhwani fillah rahimakumullah. Ayat-ayat dan quotes tadi gitu ya, menegaskan bahwa untuk peraihnya butuh sebuah persiapan. Kenapa? Ya,
segala aktivitas apapun saat kita melakukan sebuah persiapan, maka merupakan indikator atau indikasi sudah ada sebetulnya titik terang awal dari sebuah keberhasilan. Kalau kita mau bepergian, itu juga ada persiapan, apalagi bepergian untuk seminggu saja, keluar kota saja persiapannya luar biasa, dari A sampai Z itu. Apalagi dalam sebuah pernikahan, yang bahterahnya tadi, berlayarnya itu dalam perjalanan yang sangat panjang, yang kita tidak tahu kapan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena itu terpanjang, maka persiapannya pun harus matang, persiapannya pun tidak sebentar, tidak instan gitu. Ya. Bahkan tidak hanya menjelang pernikahan, bahkan saat rumah tangga pun sudah dibina, di situ masih ada proses pembelajaran. Tidak akan pernah ada kata cukup untuk menjadi orang tua nanti. Karena menjadi orang tua, memasuki rumah tangga, berkeluarga, tidak ada jurusannya dalam perkuliahan. Maka sesungguhnya di dalam rumah tangga itu nanti juga merupakan sebuah proses pembelajaran, tapi bersama-sama, tidak sendiri lagi gitu. Bagaimana meraih kebahagiaan yang di dunia, dunia dan akhirat adalah hasanah gitu. Akhiratnya adalah bisa memasuki sejanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsideran, ya, yang ketiga adalah bahwa menikah itu pintu gerbang untuk membangun sebuah keluarga. Tadi sudah diceritakan. Dan keluarga adalah unit sosial terkuat. Bahkan cikal bakal dari peradaban yang akan kita bangun ke depannya, itu dimulai dari keluarga. Dan keluarga dimulai dari sebuah pernikahan. Maka memasukinya itu bukan apa? Dibutuhkan persiapan yang matang. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang sungguh menegaskan bahwa peradaban Islam itu pasti akan dikuasai oleh orang-orang yang saleh, orang-orang mukmin. Dan yang perlu kita ketahui lagi bahwa pernikahan bukan sekedar gentle agreement tadi, bersatunya dua insan, atau social contract gitu. Nah, beberapa budaya menjadikan pernikahan itu adalah kontrak sosial. Tapi dalam Islam, pernikahan adalah sebuah proses misakun walidah melalui sebuah proses ijab qabul. Bahkan misakun walidah, ada persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijab qabul, serah terima, bahkan serah terimanya itu dari wali kepada calon mempelai. Ada makna tersendiri kan ini. Kalau sekedar perjanjian antara dua orang saja, tapi ini ada yang terlibat. Ada serah terima dari wali ya, kepada calon mempelai karena mau mempersiapkan, karena mau menyerahkan anak yang biasa berada di dalam pengasuhan kepada laki-laki yang sesungguhnya tadinya bukan siapa-siapa saja. Nah, kemudian bahwa sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan akan rentan dengan berbagai macam konflik. Karena apa? Karena menyatukan dua insan yang memiliki karakter berbeda, karena pola asuh yang berbeda, latar belakang yang berbeda, karena budaya yang berbeda. Maka ya, ya, diperlukan persiapan tadi disebut. Apa makna ijab qabul? Baik, kita mulai dulu dengan memaknakan ijab qabul dulu. Sebelum kita membahas karena kalau kita membahas persiapan mental apa yang harus kita penuhi, kita harus dulu punya frame of reference gitu ya. Mindset pernikahan apa yang akan kita bangun.
Maka kembali kalau mau membahas itu, aku kembali kepada Islam. Ternyata Islam memandang bahwa pernikahan adalah sebuah proses untuk membentuk sebuah keluarga peradaban. Makanya ayat-ayatnya wal minkum kuntum khairu ummah kuntum wal minkum kuntum bukan antum. Ya. Ini Arab bahasa sedikit kalau membahas tentang tafsirnya. Baik. Saat ijab kabul terjadi, serah terima, gitu ya. Aku nikahan, bahkan kemudian sebelum kabul itu telah aku terima, gitu ya, nikah saya dengan itu. Ya. Maka ijab kabul sesungguhnya sebuah proses di mana ketika seorang pria mengatakan saya terima. Saat laki-laki mengatakan saya terima, itu bahwa dia sudah punya komitmen, dia punya azam, dia punya ahdi janji bahwa saya penerima tanggung jawab untuk melayani, mencintai, dan melindunginya apa yang Bapak serahkan kepada saya, yaitu tadi anaknya, cara mempelainya. Maka itu menjadi momen besar bagi seorang laki-laki karena terjadi pergeseran. Pergeserannya apa? Bertambahnya amanah. Amanahnya apa? Saat dia bujangan, dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tapi setelah tadi kopil tuh, gitu ya, setelah kemudian aku terima, setelah ijab kabul tadi, dia kemudian ya sudah bertambah tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya untuk mendidik apa yang telah disarankan oleh wali tadi dalam sebuah keluarga dan zuriat. Keluarga itu kan zuriat, anak keturunannya. Gitu. Berarti dia telah menerima pelimpahan perwalian. Saya sudah serahkan sekarang, dulu saya diasuh gitu ya, seorang ayah yang menyerahkan. Ini harus saya atau wali. Gitu. Nah, bagi seorang perempuan, maka ijab kabul itu sebuah momen yang sangat besar, bahkan sangat luar biasa. Kenapa? Yang biasanya dia taat kepada orang tuanya, yang biasanya kemudian dia melakukan segala sesuatu atas aturan Tuhan dalam rumah, tapi dia mempersilahkan laki-laki yang tadinya bukan mahramnya, bukan siapa-siapa yang dikenal ketika kemudian sudah dewasa. Bahkan dalam proses tertentu, saya pribadi saya kenal suami saya, ya. Bahkan melihat wajah suami saya setelah akad nikah, ya, karena untuk memelihara keikhlasan waktu itu. Ya. Yang tadinya seorang laki-laki yang tadinya bukan siapa-siapa, ya tiba-tiba kemudian setelah akad nikah berlangsung, ijab kabul berlangsung, maka kemudian laki-laki ini akan menggantikan semua peran orang tuanya untuk memimpin, mendampingi. Ya. Nah, di sini diperlukan sebuah kerelaan secara mental. Secara mentalitas dia harus rela dengan saya. Kenapa? Kan sudah ijab kabul, sudah terima. Kerelaan yang sungguh luar biasa. Sebuah proses yang nggak mudah gitu bagi seorang perempuan. Nah, karena ini sebuah sejarah yang luar biasa, peristiwa yang bersejarah bagi laki-laki perempuan. Maka hendaknya memiliki kesiapan yang paling utama di antaranya adalah kesiapan mental. Kenapa? Karena kesiapan mental ini, ya, jika tidak dipersiapkan, imbasnya itu luar biasa. Kegagalan ini, walaupun faktor-faktor lain juga iya, tapi kesiapan mentalitas ini yang akan menyokong keberhasilan kesiapan-kesiapan yang lain. Kalau seorang laki-laki secara mentalitas siap berumah tangga, maka dia akan menjadi gigih dalam usaha sehingga ya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya berjalan dengan baik. Insyaallah. Maka ini kemudian jadi sebuah pertanyaan, persiapan mental apa yang akan dibangun? Itu tergantung tujuan dari membentuk keluarga. Nah, saya akan kemudian memaparkan bagaimana kemudian ke arah sana. Baik, kalau kita berbicara persiapan, maka ada 3 dimensi, ada 3 aspek, ada 3 unsur dalam sebuah persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? 3. Yang pertama,
membangun wacana yang benar dan meletakkan paradigma berpikir yang proporsional dalam berumah tangga. Artinya apa? Wacana yang benar, paradigma yang proporsional artinya bahwa ya, ketika menikah nggak cuma gitu ya, perjalanan yang penuh dengan hal-hal yang manis, yang sweet memory gitu ya, atau hal-hal yang jangan dibayangkan pernikahan itu adalah segala yang indah-indah saja. Tapi sadari bahwa dalam sebuah pernikahan ya, ada ujian dan tanggung jawab. Tidak semua itu menyenangkan. Dipergilirkan antara suka dan duka, nikmat dan ujian, tawa dan air mata. Ya. Nah ini harus aware. Membangun wacana ini adalah salah satu bentuk self-awareness. Kesadaran diri. Kenapa? Kalau dia sadar ketika punya masalah, dia gampang wake up gitu. Kalau dia nggak sadar, maka kemudian ya dia ketika ada masalah dia lari, bukan fight, ya, bukan berhadapan. Maka ketika kemudian aspek ini dipersiapkan, dimensi ini disadari, ya, maka sabar dan syukur menjadi sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh baik laki-laki atau perempuan di dalam rumah. Kemudian dimensi kedua atau aspek kedua dalam persiapan. Dalam persiapan itu apa? Dalam persiapan itu dalam rangka apa? Untuk apa? Untuk apa? Bagaimana? Gitu, dan sebagainya. Persiapan itu berarti mengubah ekspektasi menjadi obsesi. Ekspektasi, ya, harapan, ya, mendapatkan istri yang salehah, ya, tidak semudah gitu. Tapi ketika menjadi obsesi, maka seorang laki-laki akan bekerja sama dengan istri. Bagaimana caranya saya bisa, ya, mengarahkan, memotivasi, melindungi agar suami istri saya menjadi istri yang saleh dan saya menjadi suami yang menjadi saleh, istri menjadi istri yang salehah dan suami menjadi suami yang saleh. Jadi kalau ekspektasi cuma berharap, bisa jadi harapan-harapan tanpa kemudian. Tapi kalau harapan saja, tapi obsesi, ya, maka harapan yang didasari oleh usaha dan kerja keras untuk meraihnya. Jadi bahwa ketika memasuki sebuah pernikahan, siapkan obsesi-obsesi. Obsesinya apa? Menjadikan rumah tangga ini adalah rumah tangga surga. Masuk ke surga bersama-sama. Maka dia akan kemudian berusaha bagaimana di dalam dinamisasi rumah tangganya itu menciptakan momen-momen menuju pasangan. Yang ketiga, aspek dalam persiapan, ya apa? Make sure on the right track. Pastikan senantiasa berada dalam on the track, berada tetap di dalam semua ketentuannya, syariat-syariatnya, menata ketundukan pada semua ketentuannya. Bersama-sama, kalau dulu sendiri susah, sulit gitu ya. Tapi ketika menikah gitu, berumah tangga gitu, maka kemudian tadi bersama-sama, bagaimana senantiasa tunduk pada semua ketentuan. Ada proses watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabr, saling mengingatkan, ya, saling kemudian mendukung, saling. Pastikan bahwa standar utama dalam menjalankan rumah tangga itu adalah kebaikan agama. Bahkan ketika mau memulai menerima pinangan, mau meminang calon, pastikan bahwa standar yang paling tinggi adalah kebaikan agama. Kalau kita kategorikan, ada 4 poin besar dalam persiapan pernikahan. Persiapan mental, konsepsional, material, sosial. Hari ini kita akan membahas khusus adalah kesiapan mental, emosional. Formulanya yang harus formula yang harus dimiliki oleh antuna, ya, pemuda-pemudi yang mau menuju ke arah sana,
dalam rangka mempersiapkan mental menuju pernikahan adalah sadar, tahu, dan mau. Sadar tadi, aware, menyadari bahwa setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan, termasuk pasangan Anda. Nah, ini formula ini. Kalau masuk rumah tangga punya kesadaran ini, nuntut aja, gitu, dan saling melengkapi. Kalau menuntut aja, terus kemudian ketika ada kesalahan, jadi senantiasa menyalahkan, bukan meluruskan, saling meluruskan. Kemudian tahu, tak hanya kemudian mengetahui perasaan saling mencintai, tapi tahu tentang apa? Tentang kebutuhan, tentang harapan, tentang visi pernikahan yang dimiliki, yang ingin dibangun oleh keluarga yang mulai dimasuki tadi, ya, untuk menyelaraskan tujuan hidup, disamakan frame-nya. Masing-masing tahu, disamakan, tahu, ya, tidak hanya bahwa suami saya mencintai saya, tapi ternyata suami saya juga membutuhkan. Memahami bahwa pasangan kita membutuhkan sesuatu daripada menuntut pasangan kita untuk memberikan, memenuhi kebutuhan kita, itu jauh lebih baik. Ya, ini seperti. Kemudian mau apa? Ya, mau bahwa dalam mempersiapkan mental ini, ya, Anda harus mau berjuang, harus mau menetapkan komitmen, Mbak. Tadi kan sudah terserah terima. Saya terima, berarti dia janji, punya komitmen, harus ada komitmen bersama, harus berjuang bersama. Makanya dikatakan setengahnya lagi itu akan bisa dicapai dalam beragama ini, dalam pernikahan. Maka harus ada sinergitas. Ya, ada kemauan untuk saling memperbaiki diri. Cuma menurut istri memperbaiki, tapi suami juga memperbaiki. Saling memaafkan. Bahkan alangkah baiknya saat kemudian bahkan istri ketika harus kemudian menunggu merasa guilty feelingnya tinggi, tapi ketika kemudian dia berbicara dengan suaminya dengan intonasi yang tinggi, dia sudah meminta maaf lebih dulu. Dan suami saya sudah maafkan kepada kami. Dan suami sudah bersikap setiap terjadi ketidakselarasan dalam sikap istri, gitu. Bisa jadi dengan ketidakpatuhan atau istri menjumpai suami itu menjadi tidak aware lagi, tanggung jawabnya mulai berkurang, tidak tertanam memaafkan atas itunya. Makanya perlu diluruskan. Baik, kesiapan mental kita berbicara. Ada beberapa poin tentang persiapan mental. Yang pertama adalah memantapkan niat yang lurus. Oke. Baik, kita awali dengan hadis dari perawinya adalah Al-Baihaqi, hadis yang hasan. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Masya Allah, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menikah itu adalah nisfuddin, maka nisfuddinnya lagi akan diraih di dalam bahtera rumah tangga yang akan dilalui. Bahkan dalam hadis lain, riwayat Abu Ya'la, sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah. Akhwati dan Ivan fillah rahimakumullah. Memantapkan niat yang lurusnya. Kita tahu bahwa niat itu merupakan fondasi utama. Makanya hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah bahwa semua aktivitas optimal atau tidaknya sebuah aktivitas tergantung dari niatnya. Karena niat ini yang akan menjadi motivasi, yang akan mendorong, yang akan menjadi seseorang untuk berjuang all out
yang akan menjadi kemudian sandaran kenapa dia mau berkorban untuk merealisasikan apa yang diinginkan. Ya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Masya Allah. Semuanya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk dunia, maka dia akan dapat untuk dunia. Tapi kalau niatnya untuk akhirat, maka dia akan dapat. Kalau niatnya bahwa keluarga yang dibangun adalah dalam rangka untuk menegakkan peradaban, ya, bagian ibadah jelas, bagian dari itu. Kalau niatnya karena kemudian itu, maka ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sesuatu itu menjadi kisruh segala macam? Bukankah saat aku menerima engkau sebagai suamiku adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap kau menjadi imam yang akan menghantarkan aku melalui keluarga ini dengan membangun sebuah keluarga untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mantap. Niatnya apa? Bahkan kemudian niat yang lurus ini juga harus dimulai dari saat ketika mau memilih pasangan. Ketika kemudian mulai menerima pasangan, ketika dalam pernikahan, ketika kemudian memasuki semuanya, gitu. Masya Allah. Ini memantapkannya. Oke. Kedua, kesiapan mental adalah mampu mengambil keputusan. Kenapa? Karena banyak sekali, bahkan ada penelitian khusus ya, melalui disertasi, melalui tesis, ya, melalui tentang pengambilan keputusan problem solving dalam sebuah keluarga. Karena ternyata dalam penelitian itu menugaskan bahwa ternyata seringkali, ya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang endingnya adalah divorce, seringkali karena ya tidak berfungsinya kemampuan dalam pengambilan keputusan. Tentu saja dalam rumah tangga, ya, meski laki-laki adalah qawwam, punya hak otoritas untuk memimpin rumah tangganya, tapi bermusyawarahlah dalam pengambilan keputusan keluarga. Karena keputusan itu, ya, terkait bukan untuk dirinya saja, tapi untuk keluarga, maka perlu pandangan dari sosok seorang istri. Walaupun nanti pada akhirnya, ya, yang ketok palu itu adalah suaminya, tapi mendengarkan pendapat-pendapat dari sekitarnya termasuk istri itu Masya Allah. Kan Rasulullah SAW demikian. Ya. Ya. Karena kemudian kenapa harus mampu mengambil keputusan ini kemudian harus disiapkan? Karena konsekuensi dari bersatunya dua insan dalam rumah tangga adalah melengkapi agar sempurna, agar menggapai separuh din lainnya. Dan keputusan ini akan menentukan bagaimana langkah-langkah ke depannya. Dan keputusan ini juga akan menentukan apakah masih on the track gitu, dalam syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian perlu, ya, walaupun kemudian tadi laki-laki adalah qawwam, tapi melibatkan, karena dikatakan tujuan pernikahan bukan untuk berpikiran sama, tapi untuk berpikir bersama. Jadi ketika disatukan dua insan itu ya berpikir bersama, bersinergi, berkolaborasi dalam menentukan apapun. Walaupun ayah itu qawwam, tapi perlu juga seperti kemudian kayak hakim di sebuah pengadilan gitu ya, akan ketok palu saat sudah mendengar dari pembela, dari penggugat, ya, semua yang terlibat. Nggak ujuk-ujuk, pokoknya menurut aku ini kasus ini Anda bersalah atau enggak. Ya. Makanya kenapa kemudian diperlukan tadi, kenapa kemudian bahwa ternyata dalam banyak kasus pengambilan keputusan secara sepihak karena dominasi laki-laki saja membuat kemudian
harmonisan. Kenapa? Karena yang perempuan juga merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak kemudian, terutama dari pendapat-pendapat. Ya. Kalau pendapat-pendapatnya sudah tidak bisa dihargai, nggak ada penghargaan terhadap kemampuannya, bisa jadi istrinya punya kemampuan dalam menganalisis yang lebih tajam, bisa berpikir, bukankah ketika kita menetapkan sesuatu dari isi pikiran dua orang itu akan lebih komprehensif daripada isi pikiran satu orang gitu. Seperti itu. Maka jangan kalian menuntut pasangan untuk sempurna, tapi sempurnakan diri mampu menutupi kekurangan. Dan saat seorang kawan meminta bermusyawarah dengan istrinya, ya, dalam menetapkan sesuatu, sesungguhnya adalah dalam rangka untuk membalanskan atau menyempurnakan sebuah keputusan. Membangun rutinitas baru, ini harus disiapkan. Kesiapan membangun rutinitas baru, kenapa? Dulu kalau mau bujangan mas terserah gitu ya. Mau aktif di mana saja, mau pulang kapan saja gitu, walaupun berusaha gitu ya. Kalau sebelum maghrib sudah pulang gitu, mau melakukan apa saja suka-suka gue, mau menetapkan. Tapi begitu memasuki usia memasuki fase pernikahan, awal masuk hidup rumah tangga, maka harus menyesuaikan dengan rutinitas baru. Kenapa? Karena dengan adanya amanah baru, maka akan tersemat padanya tugas dan tanggung jawab baru. Amanah dia sebagai seorang suami, maka tersemat tugas dan tanggung jawab baru apa? Mencari nafkah, maka tidak lagi semau-maunya, ya, jago tidur gitu ya, misalnya jam 7 belum bangun, nggak bisa lagi seperti itu. Kalau bujangan kan gampang, apalagi kerjanya seorang programmer, apalagi sekarang bisa WFH gitu, bisa. Itu ya bisa. Apalagi kalau nanti kemudian sudah punya anak. Kenapa harus membangun kesiapan untuk melakukan rutinitas baru? Karena saat berumah tangga ada tuntutan-tuntutan baru yang menghajatkan penyesuaian rutinitas baru. Bahkan bisa jadi rutinitas barunya jam 7 harus sudah mandi gitu. Kemudian bisa jadi rutinitas baru, kalau dulu misalnya minggu nasi menyenangkan sendiri ya, me time saja, maka kalau sudah masuk rumah tangga sudah our time. Okay. Kenapa harus siap membangun rutinitas baru? Karena sesungguhnya mengubah sebuah rutinitas adalah untuk menghilangkan sebuah kejenuhan, dan kejenuhan itu pangkal dari stagnasi. Stagnasi itu ibarat air yang menggenang, maka dia akan mudah diteluri oleh nyamuk, maka akan jadi sumber penyakit. Apalagi manusia itu dinamis, punya hayawiyah, hidup, manusia hidup. Kalau manusia nggak dinamis, tak saja, berarti seperti dia sudah mati. Kehidupan itu hayawiyah, ada dinamisasi. Dan rutinitas baru, ya, itu merupakan sebuah sarana untuk meminimalisasi stres. Karena stres itu biasanya juga akan muncul karena rutinitas. Dan suami atau istri enjoy dalam menjalankan perannya. Persiapan mental berikutnya siap memimpin dan dipimpin. Laki-laki siap bertindak sebagai qawwam, tapi perempuan juga harus siap membuka diri. Membuka diri apa? Membuka diri intervensi dari suami, tidak lagi kemudian ya, aku tuh sudah punya suami. Jadi wajar kalau suami itu memberikan pandangan, suami itu memberikan ketegasan, memberikan izin, bahkan kemudian menentukan boleh tidaknya, asal tidak melanggar syariat. Apalagi bagi perempuan-perempuan yang tangguh, gitu. Perempuan-perempuan yang ibaratnya sebelumnya punya kemandirian ekonomi, gitu. Perempuan-perempuan yang udah tenar, gitu, eksis di tengah lingkungan sosial, bukan hal yang mudah. Bahkan kadang
bisa jadi sumber pertengkaran, sumber ketidakharmonisan. Aku punya apa salahnya aku beli? Kan uang saya sendiri, nggak minta sama mas. Nah, Masya Allah, ada sebuah kesombongan. Ini harus dicermati, harus disadari. Bukan dicermati, yang disadari. Ya. Kalau laki-laki siap menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya, ya, maka perempuan harus siap juga mengurangi otoritas atas dirinya sendiri tadi. Jadi jangan merasa bahwa dia semuanya bisa. Kalaupun dia bisa melakukan sesuatu, kemudian dia memberikan kesempatan suami untuk membantunya, itu Masya Allah. Ya, Masya Allahnya apa? Ya, penghargaan. Kalau suami kita dihargai, dia akan semakin tumbuh cinta dan kasih sayang. Dia akan semakin tumbuh perlindungannya. Tapi ketika disepelekan, tidak diakui, tidak dihargai, maka kemudian ya ibaratnya buat apa saya kemudian melakukan perlindungan, dia bisa kok gagah sendiri, dia bisa kok mandiri, kurang bagus ya dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Makanya ada kalanya nggak apa-apa ya, dengan apa namanya suami membelikan apa dengan istrinya, walaupun istrinya bisa membeli sendiri, tapi istrinya menerima dengan ya sepenuh hati ya, dan dengan penuh segenap penghargaan, karena itu adalah pemberian suami. Pemberian suami itu pemberian yang didasarkan oleh rasa cinta dan kasih sayang. Laki-laki menjadi pemimpin, maka kemudian dia harus siap bahwa sebagai tuan, maka dia harus menanggung beban-beban kepemimpinan sebagai suami dan sebagai bapak. Sebagai suami tidak hanya mencari nafkah, tapi menuntun, membimbing istrinya selalu on the track. Sebagai seorang bapak, dia melaksanakan peran-peran keayahan. Jadi akan dijelaskan lebih lanjut. Sebagai perempuan, dia kemudian siap untuk dipimpin. Apa siap dipimpin? Setingkat apapun dia, setinggi apapun jabatannya dia, seterkenal apapun dia di tengah masyarakat, bahwa dia tetap adalah istri. Suami adalah kemudian kawam, tapi kawam yang baik juga, tidak kemudian ya, merasa otoritasnya tinggi sehingga semena-mena gitu, terserah buah gitu, tapi senantiasa memberikan ruang untuk diskusi. Maka perempuan siap bersinergi dan kompak dalam mencapai sebuah tujuan. Ya, Masya Allah, ini memang nggak mudah, tapi bismillah. Ya, bismillah. Saya 25 tahun, Februari 16 kemarin 25 tahun berumah tangga dengan suami. Suami memang menganggap saya orang yang mandiri, tapi saya senantiasa menyandarkan bahwa saya masih butuh pertolongan dia, butuh keberadaan dia. Atau untuk membeli sesuatu yang saya sanggup untuk beli sendiri, saya meminta pertolongan. Itu adalah sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Oke. Kemudian siap menafkahi dan mengelola keuangan. Siapa yang menafkahi? Suami siap menafkahi. Maka istri pun harus siap mengelola keuangannya. Saat suami ya mencari nafkah, ya, maka yang mengelola keuangannya adalah istrinya. Jadi kesiapan laki-laki untuk menafkahi keluarga tadi, ya. Apa indikasinya? Memiliki, kalau dia kemudian siap, dia akan memiliki etos kerja yang tinggi dan pantang menyerah dalam mencari rezeki yang halal. Rezeki itu ditebarkan oleh Allah seluas-luasnya, dan bagaimana kemauan kita untuk meraihnya sebanyak-banyaknya, menjadi wajib. Saat kemudian seorang suami siap mencari nafkah sebagai kemudian kesadaran tadi, ijab qabul gitu ya, konsekuensi dari ijab qabul, maka dia akan bersemangat tinggi, selalu bersemangat tinggi untuk cari penghidupan yang nggak cuma halal tapi layak.
bagi keluarganya. Nah, istri pun kemudian ya siap mengelola keuangan tadi dengan cermat, dengan hemat dan tepat, budgetingnya tiap bulannya. Boleh seorang istri itu mencari nafkah, apalagi kalau kemudian misalnya untuk membantu suaminya. Namun ada koridornya. Namun ada timbangan, ada syaratnya di syarat. Syaratnya apa? Bahwa istri harus memperhatikan tugas utamanya, mendidik anak dan mengelola rumah tangga. Suami betul, ya, harusnya mencari nafkah, tapi suami juga harus sadar bahwa dirinya adalah qawwam. Qawwam itu adalah pendidik keluarga, pendidik peradaban. Maka suami juga harus ingat, harus kembali ke rumah. Artinya apa? Harus peduli juga bahwa pengasuhan bukanlah hanya membutuhkan keterlibatan seorang istri, tapi seorang suami pun harus hadir dalam pengasuhan. Karena Allah jadikan mereka bersatu dalam sebuah rumah tangga adalah agar ketika mengasuh anak-anaknya bekerja sama. Karena yang dijadikan khalifatullah fi tarbiyah adalah suami istri, bukan cuma istri, orang tua. Orang tua itu terdiri dari ayah dan bunda, bapak dan anak. Siapa yang jadi bapak dan ibu rumah tangga? Nah, intinya. Otomatis membangun keluarga, nanti akan ada zuriat. Ibrahim alaihissalam doa-doanya ya senantiasa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyat itu anak dan keturunannya, berarti ada dinasti turun temurun. Ya, turun temurun. Kenapa turun temurun? Ternyata ini kaitannya dengan membangun keluarga peradaban. Peradaban itu bukan sebuah proses yang instan, perlu waktu yang panjang. Kalau tidak sukses di era kita, tapi kita sudah menanamkan, sudah memberikan tongkat estafet kepada anak-anak kita untuk menanamkan, anak-anak kita untuk memberikan tongkat kepada cucu-cucunya dan seterusnya. Siap menjadi bapak dan siap menjadi ibu, oke. Siap menjadi bapak apa? Dia mampu menjalankan peran ayahnya sebagai khalifatullah fi tarbiyah. Ingat, orang tua adalah khalifah fi tarbiyah, khalifah, bukan khalifah. Kalau manusia khalifatullah fil ard. Khalifatullah tarbiyah itu artinya apa? Bahwa yang paling hebat, yang paling tahu, yang paling jago, ya, mengasuh, mendidik anak-anaknya adalah orang tuanya. Karena nggak akan mungkin saat Allah hadirkan anak pada ya sebuah keluarga tanpa disertakan kemampuan dari orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kalau begitu Allah akan zalim, padahal Allah adil. Maka pada sosok ayah ada fitrah keayahan, sosok bunda ada fitrah kebundaan. Sosok ayah, fitrah ayah apa? Ayah itu adalah figur otoritas bagi anak laki-lakinya. Ya, ayah itu apa? Ayah itu adalah sang ego dan individualitas, karena ayah adalah supplier maskulinitas, maka ayahlah yang paling tegas untuk menanam, maka tugas ayahlah yang menanamkan keimanan. Makanya contoh-contoh ya dalam hal penegak keimanan adalah para ayah. Coba kita tengok surat Al-Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, itu Luqman. Al-Quran banyak berbicara tentang kisah Luqman, kisah Ibrahim alaihissalam, Ali Imran dalam hal berumah tangga. Ayat itu sampai 17 kali. Ya bunayya la tusyrik. Kenapa pendidik iman itu ayat? Karena iman itu tegas, konfrontatif, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Konfrontatif tegas, dan ketegasan itu milik ayah, karena ayah ya supaya maskulinitas tegas. Makanya ayat itu tidak mudah baper. Ayat itu thinking, iya, tapi bukan feeling.
Tapi ibu feeling, kenapa feeling? Karena ibu penegak akhlak. Akhlak itu harus dicerewetin. Tapi kalau akidah harus tegas. La ilaha illallah. Ayo. Makanya jangan sampai menjadi fatherless. Ya, dalam dari sebuah menjadi fatherless atau penasukan. Ya. Ibu tadi. Ibu juga harus punya siap menjadi seorang wanita harus siap menjadi ibu rumah tangga. Kenapa? Dia siap untuk hamil, melahirkan, menyusui. Kenapa? Karena itu konsekuensi. Jangan sampai tergores oleh umat sekarang. Para feminis yang menggaungkan child free. Pertentangan sekali melawan kodrat, melawan insting dan sebagainya. Maka seorang ibu juga tentu punya keterampilan, ya, menghajatkan keterampilan itu. Jadi, maka karena ayah punya peran keayahan, ya, supplier maskulinitas, bunda adalah supplier feminitas. Ayah itu adalah pendidik keimanan, bunda adalah pendidik akhlak, ayah adalah sang raja tiga. Kalau kamu, ya, yang kemudian kalau kamu ingin belajar, baiklah. Gitu. Maka bunda adalah sang harmoni. Gitu. Maka perlu kolaborasi. Tapi kesadaran dibangun, ya, harus dibangun dari ayah dan bunda. Sama-sama. Kemudian yang terakhir adalah siap membangun keseimbangan dalam kebaikan. Ada balancing dalam kebaikan. Mulailah dari diri sendiri, jangan hanya menuntut pasangan Anda melakukannya. Bukankah pernikahan itu adalah nisfuddin? Separuhnya juga akan ditegakkan bersama-sama karena dikumpulkannya dua insan berjenis kelamin berbeda, ya, dalam sebuah pernikahan adalah untuk bekerja sama meraih nisfuddin tadi, sakinah, mawaddah, warahmah, untuk menjadi menebarkan kebaikan alam semesta, karena sesungguhnya peradaban itu akan tegak dimulai dari adanya masyarakat, adanya islahul, ya, adanya perbaikan hukum akan kemudian bisa ditegakkan kalau masyarakatnya pun tegak. Masyarakat akan tegak kalau keluarga-keluarga yang terbangun juga akan berkait dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga-keluarga itu akan terbina binaul usrah saat kemudian tiap pribadi, ya, yang bergabung dalam keluarga tadi adalah senantiasa melakukan islah perbaikan, islah lupa. Maka mulailah dari diri sendiri. Jangan hanya menuntut, jangan menuntut istrinya salihah kalau dirinya nggak salih. Jangan menuntut istrinya seperti Fatimah kalau dirinya tidak sekapasitas Ali. Jangan menuntut istrinya itu tangguh dan setabang Hajar atau Sarah kalau dia tidak sekokoh Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jadi jangan menuntut, tapi melengkapi. Ya, seperti tadi quote yang dihadirkan tadi. Terkait dengan balancing keseimbangan tadi, ya, saya membangun keseimbangan. Apa yang harus dibangun? Ya, memiliki kemampuan untuk saling menghormati, jujur dalam berkomunikasi, berbagi perasaan dengan komunikasi yang terbuka, tidak saling menyerang kekurangan, tidak egois saat mengkritik sikap dan perilaku pasangan. Saat kemudian ingin memperbaiki, bukan dengan mengkritik dan memojokkan dan menyalahkan, tapi tegur. Ya, Mas, Kang, saya kok sangat tidak enak ya mendengar kata-kata ayah Akang tadi. Sangat menusuk perasaan. Apa yang katakan? Dan kemudian, tapi kamu juga salah, kayak gitu. Ya, karena redaksional itu akan menambah justru kekeseruhan masalah. Tapi ketika kemudian ketika kita sifatnya adalah sebuah teguran, atau kemudian apalagi kemudian timingnya saat itu, Masya Allah, akan lebih diterima dan difahami.
Jujur dalam berkomunikasi, tidak ada yang disembunyikan. Komunikasi terbuka. Kemudian kemampuan saling beradaptasi. Masya Allah. Saling beradaptasi itu nanti adaptasi dengan tuntutan. Kenapa adaptasi dengan tuntutan? Ya nanti kalau udah menikah ada tuntutan dari keluarga atau sekitarnya. Kapan punya anak? Sementara anak belum hadir. Ya, itu juga harus membutuhkan kesiapan mental emosi. Jadi karena pernikahan adalah bersatunya dua orang untuk saling tadi, serah terimanya itu untuk saling bekerja sama menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari dua orang yang berbeda, maka harus menyesuaikan kebiasaan, menyesuaikan irama, bahkan dalam berkomunikasi. Dan sikapannya juga diperlukan bagaimana merespon. Jadi bukan saling menghakimi atau saling menyalahkan. Terkait dengan keseimbangan, memahami bahwa dalam seringkali, ya, cara berkomunikasi yang berbeda jadi menjadi sebuah akar masalah. Nah, ternyata survei itu membuktikan, bahkan disebutkan dalam sebuah buku Emotional Intelligence Testing itu ya. Sekarang psikolog dari Universitas di Texas, bahwa ternyata laki-laki kalau sudah menikah, maka malas meluangkan waktu untuk berbicara. Laki-laki itu lebih merasa kebersamaan itu bisa dicapai bersama-sama. Perempuan senangnya kebersamaan dengan banyak mengobrol bersama. Berbeda cara berkomunikasi. Perempuan dengan rasa, laki-laki dengan fikir. Maka dengan penyadaran ini maka akan nyambung, nggak menjadi baper. Yang keempat, memiliki kemampuan tidak mudah stres menghadapi tuntutan baru terkait dengan jalan hidup. Kenapa? Karena tadi banyaknya tuntutan baru, ya, terutama di lingkungan sosialnya, di lingkungan keluarga besarnya. Maka diperlukan adanya kesiapan mental. Tidak semua tuntutan itu memang harus dipenuhi. Bisa kita penuhi. Yang kemudian harus kita siapkan adalah mental kita, mentalitas kita. Memang ya wajar aja kalau ada orang menanyakan, kalau ya, kapan udah hamil ya dan sebagainya. Gitu. Tapi buat kita juga hal yang sensitif jangan dipertanyakan kepada pasangan itu, tetapnya kan begitu ya. Maka kemudian juga terkait dengan tuntutan baru, maka diperlukan kenyamanan untuk menjaga diri sendiri. Maka ini diperlukan juga persiapan. Our time itu adalah momen-momen untuk itu. Jangan pernah memaksakan kita bisa memenuhi harapan setiap orang. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, ya. Good spirit. By the way, insya Allah kesiapan mentalitas ini telah yang akan mampu menjadi pendingin saat kemudian perkara dalam rumah tangga itu ada. Kenapa? Dia akan kembali lagi kepada niatan awal, apa sesungguhnya yang aku, ya. Kenapa aku menerima pasangan aku sebagai penggantiku? Kenapa kita melalui hidup rumah tangga yang panjang ini? Walau misalnya kekurangan dari saya pribadi sebagai hamba Allah yang zaid dan seorang ibu pembelajar, karena never enough ya, jadi ibu pembelajar itu kata hadis dari ayunan tinggal yang lakat. Ya. Apalagi menjadi ibu juga gitu. Nanti kalau menjadi orang tua, jadi ayah itu juga. Tidak ada kata cukup untuk menjadi orang tua itu belajar, selanjutnya belajar. Kebenaran datangnya dari Allah, karena kebenaran dikatakan yang mengatakan, para takunanna minal munkarin wal haqqu minkum wastaghfir lakum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ibu Rasyidah Syarum. Materinya sangat banyak sekali gitu yang menjadi catatan, yang
yang harus benar-benar diresapi sama kita semua supaya menjadi bekal gitu. Karena memang nanti tuh pernikahan gak cuma masalah uwu doang sama ayang ya. Nggak kebayang kita akan hidup bersama gitu ya bertahun-tahun dengan orang yang sama, nggak mungkin manis-manisnya doang, dan tadi ilmunya sangat bermanfaat sekali. Sekarang dari Ibu, mangga closing statement-nya. Baik. Jadi langgengnya sebuah rumah tangga, ya itu terkait dengan bagaimana sebetulnya harmonisasi, ya harmonisasi dalam hubungan antara suami istri, saling bekerja sama, saling melengkapi, saling memperbaiki. Gitu. Perbedaan itu mah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama tidak terkait dengan perbedaan yang melanggar syariat, no problem. Gitu. Bukankah sadarilah, gitu ya, bahwa ketika Allah satukan mereka dalam sebuah rumah tangga, pasti Allah bekali keduanya kemampuan untuk saling melengkapi sehingga visi dan misi yang ingin dibangun dalam rumah tangga itu akan tercapai. Ya, maka bersyukurlah dengan Allah takdirkan pasangan itu, bersabarlah dan berjihadlah terus menerus gitu ya. Ketika ada prahara-prahara, ada permasalahan-permasalahan yang menimpa dalam sebuah rumah tangga, karena suatu hal yang wajar ada ketidakharmonisan. Bukankah dua orang yang disatukan oleh Allah dengan keperbedaan latar belakang pengasuhan, karakter gitu ya, adat istiadat akan kemudian menumbuhkan keperbedaan. Tapi saat dibingkai oleh niat yang tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka segalanya akan berakhir insya Allah. Akan tetap on the track gitu. Pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakillah khairan, Bunda. Baik, kita tutup acaranya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya Oci, pamit teman-teman. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.